Untuk pertama-tama kami dari DPNCW mengucapkan duka yang sangat mendalam kepada rakyat Palestina. Hingga saat ini sudah lebih dari 10.000 orang korban perang, lebih banyak rakyat sipil, terutama anak-anak yang merupakan penerus dari bangsa Palestina. Kami berharap Dewan Keamanan PBB dan badan-badan dunia lainnya, terutama yang menyangkut dengan pengungsi yaitu UNHCR, untuk bisa mencermati kondisi yang terjadi saat ini di Palestina. Boleh dikatakan bukan lagi perang antar dua kekuatan perang, Hamas dan Zionis Israel, tapi lebih ke genosida, karena yang banyak yang menjadi korban adalah orang tua, perempuan, dan anak-anak. Sedangkan Hamasnya sendiri bisa berlindung di dalam terowongan-terowongan yang mereka bikin. Karena duka yang sangat mendalam ini, makanya saya agak pelan ngomongnya, karena yang terjadi di Palestina ini mempengaruhi kita seluruhnya di Indonesia. Karena kawan-kawan di sana, saya tidak melihat dari agamanya, karena di sana banyak Muslim, jadi saya berduka tidak, karena yang meninggal pun korban dari perang itu juga banyak dari kawan-kawan Yahudi, Nasrani di sana. Dan kekejaman Zionis ini tidak hanya kepada umat Muslim, tapi kepada seluruh orang-orang yang berada di Gaza secara khususnya. Hari ini seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa besok akan ada pembacaan keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal. Rencananya besok tanggal 7 November ya, pada jam 16 atau jam 4 sore di Gedung MK. Ya, nanti akan didahului oleh sidang pleno, begitu yang kami dapatkan informasi. Apa yang menjadi concern NCW, kenapa NCW selalu ingin mengajak rekan-rekan media, NCW selalu mengajak masyarakat Indonesia memberikan informasi yang kemudian bisa dijadikan sebagai bagian dari edukasi menjaga demokrasi menjadi lebih baik di Indonesia. Kekhawatiran kami sebenarnya dari NCW adalah kenapa timbul dugaan dari kami keputusan MK nanti itu telah masuk angin dan tidak seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, terutama para tokoh-tokoh bangsa, para ahli-ahli hukum tata negara, para elemen-elemen pro demokrasi yang merasa selama ini tindakan yang dilakukan oleh Ketua MK dengan mengkooptasi keputusan yang seharusnya itu diputuskan secara konsensus dengan hasil yang tidak seperti yang di keputusan 90 itu, jika melihat dari komposisi hakim yang dissenting dengan hakim yang concurring terhadap keputusan 90. Kekhawatiran kami pertama karena ada hubungan emosional yang terbentuk sebelum Jimli Asidiki ini menjadi ketua MK karena dukungan beliau pada Prabowo Subianto pada saat maju menjadi presiden tahun 2024 ini, tahun depan. Dan kemudian ada hubungan kekeluargaan, artinya anaknya Jimli ini merupakan wakil sekjen DPP Gerindra yang bernama Robi Ferliansah Asidiki. Kami mendapatkan informasi ini boleh dikatakan upaya-upaya orkestrasi yang dilakukan oleh para pembantu Jokowi hingga hari ini masih tetap dilakukan. Mungkin tidak terlihat secara nyata karena para oknum-oknum menteri yang ditugaskan oleh Jokowi ini saat ini sudah mulai menjaga gerakan-gerakan dan pertemuan-pertemuan yang bisa ditangkap oleh kamera, yang bisa diikuti oleh pihak-pihak yang tidak berkenan dilakukannya orkestrasi dan pembegalan demokrasi di Indonesia, sehingga pertemuan-pertemuan dilakukan sekarang ini melalui jalur-jalur tertentu, melalui utusan-utusan tertentu dengan mengatakan bahwa ini ada pesan dari Pak Lurah. Hal ini membuat kami semakin tidak yakin, dan dugaan kami bahwa keputusan besok yang akan dikeluarkan oleh MK itu hanya keputusan yang tidak memberikan apa-apa, tidak ada manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia.
berdasarkan informasi yang kami peroleh, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman pun diduga nantinya tidak akan diberikan sanksi keras atau sanksi berat, sehingga saudara Anwar Usman tidak akan diberhentikan sebagai ketua MK. Informasi ini menurut kami cukup valid, dan kebenarannya ini bisa kita saksikan besok, karena banyak hal yang membuat kami di sini beberapa kali bertemu dengan para tokoh, diundang untuk berdiskusi terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Jimli Asidiki dan anggota MK-MK lainnya. Dugaan pertama kami itu sebenarnya pada saat para penggugat meminta supaya pemeriksaan dari ketua MK Anwar Usman ini dilakukan live tertutup, artinya dilakukan live streaming tapi dilokalisir pada ruangan tertentu, sehingga materi gugatan mereka jika memang ada hal-hal yang perlu dipenuhi untuk bisa melengkapi gugatan mereka, masih bisa disisipkan atau ditambahkan atau dijelaskan secara lebih detailnya. Namun apa yang terjadi, keputusan dari ketua MK-MK bahwa pemeriksaan terhadap Anwar Usman dilakukan secara tertutup. Meskipun pada saat wawancara sama awak media dikatakan bahwa Jimli Asidiki nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara khusus, nanti video pada saat pemeriksaan dari Anwar Usman akan diperlihatkan kepada para penggugat. Yang menjadi concern kita sebenarnya saat ini adalah bahwa semakin banyak tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan saat ini oleh dinasti Jokowi ini adalah hal yang biasa. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak dari para tokoh-tokoh reformasi saat ini sudah tidak menggunakan nalarnya, terutama kepada saudara saya Fahri Hamzah. Saya mengikuti Fahri Hamzah ini sejak reformasi, sejak Fahri ini menjadi anggota DPR RI. Apapun ide-ide ataupun apapun yang hal-hal yang disampaikan oleh Fahri ini selalu mendasar, dan hal-hal ini tidak pernah jauh dari melanggar konstitusi. Artinya Fahri Hamzah ini memperlihatkan bahwa sebagai seorang tokoh reformasi selalu berdiri dan berdiri tegak mempertahankan siapapun penyelenggara negara tidak boleh melanggar konstitusi. Tapi apa yang terjadi saat ini, para tokoh reformasi ini cenderung melakukan berkooptasi, melanggengkan suatu dinasti, jikapun tidak diakui sebagai dinasti. Tapi proses untuk pembentukan dinasti ini terlihat dan jelas di depan mata, dan sudah banyak tokoh yang berbicara. Baru kali inilah dalam sejarah perpolitikan Indonesia suatu keputusan yang diambil untuk melaksanakan pesta demokrasi dimulai dengan hal-hal yang sifatnya sangat kontroversi. Ini yang membuat kami selalu berpikiran bahwa 9 tahun yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini merupakan strategi dasar. Jadi Pak Jokowi ini memang menerapkan 48 hukum kekuasaan yang ada. Tindak tanduk yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memperlihatkan betapa hebatnya orang-orang di sekeliling Jokowi ini mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir Jokowi untuk bisa terus berkuasa, untuk bisa terus membuat negeri ini menjadi terpecah-pecah, membuat negeri ini menjadi tidak sinkron cara berpikir anak-anak bangsa, bagaimana berdemokrasi, bagaimana berpolitik sewajarnya, bagaimana menerapkan norma-norma dan etika dalam berpolitik. Kemarin kami sampaikan juga bahwa sudah jelas
kami juga membaca bahwa menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi itu merupakan penyelenggara negara. Jadi jika terbukti Saudara Anwar Usman ini melakukan tindakan nepotisme atau kolusi untuk meloloskan keputusan 90 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo, maka kami meminta sebenarnya kepada MK untuk menyampaikan yang sebenarnya pelanggaran yang dikatakan. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memperlihatkan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, dan tinggal membuat keputusan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, jika kita melihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman ini melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 terkait penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Nah, kalau kita lihat dari hukum pidananya ini, paling singkat itu 2 tahun, paling lama itu 12 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta atau paling banyak itu 1 miliar rupiah. NCW kami tidak melihat dari nilai rupiahnya. Karena kalau hanya denda dikenakan kepada saudara Anwar Usman, para oligarki sangat mudah lah untuk membayar 1 miliar rupiah itu. Dan orkestrasi ini juga tidak akan berhenti. Sampai kapan sebenarnya kondisi ini akan berlaku? Dan semakin marak di lapangan sekarang terlihat bagaimana orkestrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum pembantu Jokowi, terutama konsolidasi yang dilakukan oleh oknum Menseknek itu Pratikno, yang melakukan konsolidasi kepada beberapa pejabat daerah, kepada beberapa kepala kementerian dan lembaga untuk bisa mendukung Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, dan mendorong atau menggiring agar para kepala daerah, rujukan kami ya, agar kepala daerah yang pada saat ini banyak dijabat oleh PJ, baik itu gubernur wali kota, untuk mendorong pemenangan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, jika kita melihat ada beberapa bukti yang diperlihatkan yang sempat dikirim oleh anggota kami di lapangan, bahwa di beberapa daerah terutama di Jawa, lebih khususnya di Jawa Tengah sebagai kandang banteng kalau kata kata awak media, di sana terdapat sekarang ini lebih dari 1.000 baliho, lebih dari 1.000 spanduk-spanduk yang mendukung Gibran dan yang mendukung gerakan politik dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, dengan melihat orkestrasi ini terus berlangsung, semakin kuat dugaan kami dari NCW bahwa apa yang akan diputuskan nanti di MK itu tidak akan jauh panggang dari apa yang kita harapkan, dari yang diharapkan oleh kebanyakan rakyat Indonesia. Demokrasi ini jangan sampai terlalu tercabik-cabik. Kami mengkhawatirkan jika gelombang orkestrasi ini terus dilakukan, kami khawatirnya nanti konflik yang terjadi itu yang dimulai dari konflik di media sosial bisa merambah ke konflik horizontal nanti antara para pendukung. Terus terang kami di NCW concern sekali bahwa setiap terjadi pergerakan yang dilakukan ya oleh para pendukung dari partai politik itu pasti menggunakan uang-uang untuk menggerakkan masa aksi tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu pertanyaan kami. Jika seandainya keputusan MK besok itu memang berpegang teguh pada keadilan, untuk apa Rumah Nusantara yang merupakan relawannya Prabowo Gibran itu menggiring 10.000 masa aksi untuk menjaga MK? Hari ini.
Mahkamah Konstitusi saat ini sudah dijaga oleh lebih dari 100 anggota TNI dan Polri, dan memang itu tupoksinya mereka, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan para hakim konstitusi dan para anggota MK-MK untuk memutuskan sidang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK dan yang dilakukan oleh hakim konstitusi lainnya. Untuk apa dilakukan itu? Proses-proses pengerahan massa aksi seperti ini memperlihatkan bahwa penguasa saat ini memperlihatkan kuasanya, karena menggiring 10.000 orang massa itu membutuhkan uang lebih kurang 10 miliar. Karena jika menggiring massa itu pasti menyiapkan kendaraan, menyiapkan makanan, menyiapkan atribut, menyiapkan semuanya. Jadi 10.000 massa itu membutuhkan uang 10 miliar. Untuk apa Pak Prabowo dan Mas Gibran mengeluarkan uang 10 miliar hanya untuk menjaga MK? Bagus uangnya disedekahkan, dikasih untuk pengentasan kemiskinan, kasih untuk stunting, bagi-bagikan air yang pada saat ini masih ada yang kekeringan, bagi-bagikan bahan makanan. Iya. Oh gitu. Nah, anak-anak kan tidak bisa dilibatkan. ini malah ada informasi anak-anak pun dilibatkan untuk menjaga Mahkamah Konstitusi ini. Untuk apa Pak Prabowo? Pak Prabowo, saya sangat mengenal bagaimana cara jenderal ini mengerahkan massa. Tidak saatnya pengerahan aksi saat ini, masih terlalu dini. Keputusan MK-MK tidak akan merubah apapun, dan kami dari NCW tahu itu. Keputusan MK-MK tidak akan merubah keputusan 90 yang dikeluarkan oleh MK. Terus untuk apa show of force seperti ini? Nggak ada gunanya Prabowo Subianto dan Gibran ini memperlihatkan kekuatan karena bapaknya Presiden Jokowi masih berkuasa. Tidak perlu itu. Dengan semakin memperlihatkan kekuasaan seperti ini, maka masyarakat Indonesia semakin sadar bahwa Presiden Jokowi sangat ingin melanggengkan kekuasaannya melalui anaknya Gibran Rakabuming Raka. Pak Prabowo, Bapak sudah 1 kali berusaha menjadi cawapres, 2 kali gagal menjadi capres, dan sekarang berusaha lagi menjadi capres. Tolong Pak, perlihatkan bagaimana Bapak sekarang bukan sebagai seorang militer lagi. Bapak bagian dari civil society, bertindaklah seperti civil society. Jadi tidak perlu pengerahan massa, pengerahan preman, pengerahan kekuatan sub militer yang Bapak miliki. Karena rakyat Indonesia sekarang sangat pintar Pak, bisa menilai. Tujuan Bapak baik, tapi karena Bapak memperlakukannya dengan cara yang tidak baik, maka saya khawatirkan elektabilitas Bapak akan menurun dengan drastis. Ini karena saya melihat Bapak ingin sekali menjadi presiden, tapi upaya-upaya yang Bapak lakukan ini mendegradasi citra Bapak yang selama ini baik di mata masyarakat Indonesia. Ingat Pak, Palestina saat ini berjuang untuk kemerdekaan. Banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, banyak yang hilang. Kita sudah merdeka, tapi kita jangan menjajah anak bangsa dengan ingin melanggengkan kekuasaan. Dosa-dosa dari para pemimpin bangsa ini akan teringat oleh anak-anak bangsa nantinya. Saat ini kedukaan kita untuk Palestina seharusnya bisa kita rasakan. Kebebasan itu adalah hal yang utama. Jadi berikanlah kebebasan kepada masyarakat Indonesia, wahai Pak Jokowi, untuk bisa berpolitik, bisa berdemokrasi, menyampaikan pendapat dan opini sebebas-bebasnya. Karena itu diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hentikanlah upaya-upaya pengancaman, upaya-upaya represi, upaya-upaya mengirim dalam tanda kutip sinyal jika
orang-orang yang tetap berusaha memberikan sentimen negatif kepada Gibran dan Kaesang untuk segera dijadikan DPO. Nah, bahasa-bahasa seperti ini agar dihentikan, karena masyarakat saat ini mengetahui apapun yang dilakukan oleh penguasa saat ini merupakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Sekarang media sosial sudah sangat terbuka, dan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan lingkungan kekuasaan ini dilihat oleh dunia. Dunia sekarang memperhatikan Indonesia. Media-media sosial di luar Indonesia, para jurnalis di luar Indonesia memberitakan hal-hal yang sangat negatif terkait dengan demokrasi di Indonesia. Apakah ini yang Bapak perjuangkan selama 9 tahun dengan Nawacita? Nawacita itu isinya merupakan pikiran-pikiran dan nalar yang sehat dari seorang pemimpin yang ingin memajukan Indonesia. Dari seorang pemimpin yang ingin Indonesia emas nanti 2045 menjadi Indonesia yang memiliki ketangguhan dalam teknologi, ketangguhan dalam pendidikan, ketangguhan dalam kesehatan, ketangguhan dalam infrastruktur, sehingga Indonesia bisa berada sebagai salah satu dari grade 8 negara besar di dunia. Dan ini jangan dinodai, Pak, karena demokrasi kita ini sudah berjalan sangat baik pasca reformasi. Pesan saya lagi kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, nama SBY ini masih tinggal di benak masyarakat Indonesia sebagai negarawan yang santun, negarawan yang tahu bagaimana berdemokrasi, sehingga pada saat pembegalan Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko, KSP, ini bisa menjadi batal karena orang masih melihat bagaimana baiknya Anda, Pak SBY, sebagai mantan Presiden Indonesia, sehingga partai Anda tidak jadi diambil alih oleh Muldoko yang kabarnya diperintah oleh Pak Lurah. Nah, saya hanya mengetuk Partai Demokrat. Partai Demokrat pernah hancur gara-gara banyak kadernya yang terlibat korupsi. Saat ini Pak SBY, saat ini di koalisi yang Bapak ikuti sekarang ada 5 orang menteri terduga korupsi yang saat ini prosesnya tidak diteruskan atau belum diteruskan dengan alasan akan adanya pesta demokrasi tahun 2024. Kami tahu Pak SBY ini dan merupakan negarawan. Pemilihan yang Bapak lakukan mungkin Bapak bisa memikirkan kembali. Saya tidak meminta Bapak memihak ke koalisi manapun, cuman saya meminta Bapak berpikir lebih jernih bahwa koalisi yang Bapak ikuti saat sekarang ada koalisi yang pernah berusaha ingin mengambil partai yang Bapak pimpin. Partai yang saat ini dipimpin oleh AHY, anak dari Pak SBY. Kemudian saya minta lagi nih kepada saudara saya Fahri Hamzah, ayolah Bang Fahri, cara berpikir, cara Bang Fahri memikirkan Indonesia selama ini, menentang kezoliman, menentang tirani, itu adalah langkah yang selama ini diikuti para generasi muda. Tapi apa yang Bang Fahri lakukan belakangan ini mencederai nama baik, mencederai cara pikir anak bangsa, bahwa seorang pejuang reformasi saat ini pada saat ada kemungkinan untuk mendapatkan posisi bisa beralih cara berpikirnya menjadi cara berpikir seorang tirani. Kami berharap juga kepada tokoh-tokoh reformasi yang saat ini berada di lingkaran koalisi yang melanggengkan politik dinasti untuk kembali memikirkan bahwa jika suatu kekuasaan terlalu besar dimiliki oleh seseorang, maka pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
akan susah dan akan lebih sulit nantinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba para tokoh bangsa, para penggiat media sosial, para kawan-kawan pergerakan di luar sana. Saking hebatnya kekuasaan saat ini yang dimiliki, coba lihat, ada 2 kepala lembaga yang saat ini berusaha untuk dikriminalisasi. Yang pertama itu Firly Bahuri dengan kasus pemerasan SYL, yang kami yakini itu adalah bentuk dari operasi untuk mengkerdilkan fungsi dari KPK. Yang kedua, operasi yang dilakukan untuk menjatuhkan marwah Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan adanya artis yang memanggil Papa. Ini memperlihatkan bahwa begitu hebatnya kekuasaan saat ini untuk melanggengkan dinasti yang ingin berkuasa 5 atau 10 tahun nanti. Kawan-kawan semuanya, langkah-langkah yang dilakukan oleh oknum-oknum ini harus kita hentikan. Apapun upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum atau kroni-kroni dari penguasa oligarki yang ingin mempertahankan kekuasaannya 5 atau 10 tahun ke depan, harus kita hentikan. Tapi ingat, jangan anarki, karena anarki tidak akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Semoga apa yang kami sampaikan ini terkait dengan keputusan besok salah. Kami berharap dugaan kami ini salah. Kami berharap apa yang kami sangkakan, apa informasi yang kami terima ini besok salah. Jadi yang benar itu adalah MK akan memutuskan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Anwar Usman ini terbukti, dan saudara Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua MK, dan jika memungkinkan keputusan 90 Mahkamah Konstitusi dapat batal demi hukum, walaupun tidak semudah yang kami ucapkan. Barusan saya dapat informasi juga sebelum turun ke sini. Setiap upaya-upaya dari upaya-upaya kontra yang dilakukan oleh pendukung supaya MK ini tegak lurus pada azas keadilan, mereka bilang jangan kasih masuk sampai ke depan MK. Jadi sudah ada, dan saya khawatirkan karena ini sudah diorkestrasi, pihak keamanan nanti akan berat sebelah. Mudah-mudahan tidaklah. Palestina lagi berduka, jangan sampai merembet ke Indonesia, karena kedukaan yang dilakukan oleh sesama anak bangsa jauh lebih menyakitkan daripada kedukaan yang dilakukan oleh bangsa lain terhadap kita. Mudah-mudahan Ketua MK ini bisa memberikan keputusan yang adil. Amin. Karena sangat syarat, dan beberapa upaya-upaya memberikan pesan kepada Ketua MK ini melalui seseorang itu telah dilakukan berdasarkan informasi yang kami terima. Makanya tadi kami dapat menduga bahwa keputusan besok hari ini yang akan dibacakan, keputusan besok yang akan dibacakan itu disinyalir tidak akan memberikan sanksi berat kepada Ketua MK Anwar Usman. Yang kedua, hanya menyarankan terkait dengan keputusan 90 menunggu dari PKPU karena sifatnya sudah final dan mengikat. Jadi upaya-upaya gugatan dari para guru besar, ya kan, para dosen ahli hukum terkait dengan adanya dugaan nepotisme, kolusi dan pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman, dikhawatirkan hasilnya akan jauh panggang dari api yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Kebanyakan kan ada yang protes juga sama NCW kan. Kami mendukung, kami kan rakyat Indonesia, jangan NCW ngaku aja NCW rakyat Indonesia. Benar. Kami hanya mewakili sebagian rakyat Indonesia, tapi sebagian besar.
yang Wardi ya. Iya, iya. Kan kalau ditanyakan mewakili rakyat Indonesia yang mana? Mewakili sebagian rakyat Indonesia, tapi yang lebih banyak. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan di Dumas kita ini kan ada-ada aja kan. Kami juga pendukung Jokowi, kami tidak merasa terluka. Ya monggo mas, nggak apa-apa, nggak merasa terluka. Tapi kami yang tahu bagaimana berdemokrasi, merasa demokrasi saat ini dicabik-cabik.